Permisi. Iya Ibu, baik silakan masuk Ibu, silakan duduk Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Sena Marcella Anggraini. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Bidan Sena. Saya yang bertugas di Puskesmas Bandengan ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Bidan, jadi saya ingin memeriksakan kehamilan saya Bu. Oke baik Bu, sebelum melanjutkan ke pemeriksaan, saya ingin mengetahui identitas Ibu terlebih dahulu nggih. Tetapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya privasi. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Siap Bu Bidan, saya bersedia. Baik Bu, saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu nggih. Dengan Ibu siapa? Lutfi Amanda Rahmawati Bu Bidan. Oke, Ibu Lutfi. Umur Ibu sekarang berapa nggih? 29 tahun Bu. 29 tahun ya. Untuk agama Ibu Islam kan ya? Iya Bu. Oke. Pendidikan terakhir Ibu S1 Pendidikan Guru Bu. untuk pekerjaan Ibu sekarang? Guru Bu. Suku bangsa Ibu dari suku mana ya? Jawa Bu. Oke, alamat Ibu? Wonokerto. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan identitas suami Ibu. Nama suami Ibu itu siapa ya Bu? Haris Pratama Ibu. Oke, Bapak Haris. Umur suami Ibu? 32 tahun. Untuk agama Islam? Iya Bu. Oke, untuk pendidikan terakhir suami Ibu? S2 Manajemen Bisnis. Oke. Untuk pekerjaan suami Ibu? Manajer perusahaan Bu. Manajer. Oke. Untuk suku bangsa suami Ibu? Sama Bu, Jawa. Alamatnya sama ya Bu? Iya, Wonokerto Ibu. Oke, identitas Ibu dengan suami Ibu sudah selesai. Untuk selanjutnya, apakah pada kehamilan ini Ibu merasakan sedikit masalah atau keluhan yang Ibu rasakan? Iya Bu Bidan. Baik, untuk keluhan utamanya itu apa ya Bu? Semenjak saya hamil, saya sering merasakan mata kunang-kunang Bu, cepat lelah, pusing saat berdiri terlalu lama, dan saya merasa kulit saya terlalu pucat Bu. Dari gejala-gejala Ibu yang rasakan, itu Ibu mengalami anemia ya Bu, yaitu sesuatu kekurangan darah merah itu ya Bu. Lalu untuk riwayat kesehatan Ibu, apakah Ibu pernah atau sedang menderita sebuah penyakit seperti PMS, TBC, hepatitis, HIV atau AIDS, yaitu penyakit menular seksual? Tidak Ibu. Dan penyakit menurunnya itu seperti asma, kencing manis? Tidak juga Ibu. Selanjutnya Bu, untuk riwayat penyakit dalam keluarga Ibu, menular maupun keturunan, apakah ada penyakit PMS, TBC, hepatitis, HIV, AIDS, atau penyakit menular seksual dalam keluarga Ibu? Tidak Ibu. Untuk penyakit menurunnya seperti asma dan kencing manis, apakah ada juga? Tidak juga Ibu. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan menanyakan riwayat haid Ibu ya Bu. Untuk usia pertama haid Ibu itu masih ingat tidak berapa tahun? 14 tahun Ibu. Oke, selama haid itu nyeri haid ada nggak Bu? Iya Ibu, sedikit nyeri, apalagi hari pertama Bu Bidan. Baik Bu, untuk siklus menstruasi Ibu itu teratur atau gimana? 29 hari Bu, teratur. Lama haid Ibu biasanya itu berapa hari ya Bu? 6-7 hari Bu. Apakah Ibu mengalami sebuah keputihan? Iya Ibu. Baik, untuk pemakaian pembalut ya Bu, hari pertama dan hari kedua ganti pembalut itu berapa kali sehari Bu? 4 kali sehari setengah penuh Ibu. Untuk hari ketiga dan keempat ganti pembalut berapa hari Bu? 4 kali sehari setengah penuh juga Bu. Untuk hari kelima dan keenam ganti pembalut itu kira-kira berapa kali Bu? 2 kali sehari, flek-flek gitu Bu. Dan hari ketujuh itu ganti pembalut berapa kali sehari Bu? 2 kali sehari Bu. Oke baik Bu. Selanjutnya untuk riwayat kehamilan Ibu yang sekarang Ibu ini hamil keberapa ya Bu? Yang ke-1 Ibu. Oke, yang ke-1. Ibu masih ingat tidak hari pertama hari terakhir haid Ibu itu tanggal berapa ya? Tanggal 22 Maret 2022 Ibu. Oke, untuk Ibu mengetahui kapan hari perkiraan lahir Ibu itu, saya akan menghitungnya terlebih dahulu nggih. Baik Ibu. Nah,
Jadi Ibu, hari perkiraan lahir Ibu itu jatuh pada tanggal 22 Desember 2022 dan usia kandungan Ibu sekarang itu baru 8 minggu. Apakah ada gerakan janin, Bu? Tidak, Ibu. Oke, tidak ada nih, Bu. Apakah ada tanda-tanda bahaya yang Ibu rasakan? Tidak, Ibu. Apakah ada kekhawatiran khusus yang Ibu rasakan? Iya, ada, Ibu. Oke, ada. Oke, Bu, untuk imunisasi tetes atau tetanus itu Ibu pernah melakukannya? Pernah, Ibu. Pernah melakukan 3 kali dan waktu itu 1 kali, Bu. Berarti kurang 1 kali ya, Bu. Dan Ibu bisa melakukan dengan bidan atau dokter kandungan ya, Bu? Iya, Ibu. Karena Ibu masih kehamilan pertama, berarti Ibu belum mengalami persalinan dan nifas ya, Bu. Dan untuk ANC berarti baru pertama kali nih, Bu? Iya, Ibu. Baik, selanjutnya untuk riwayat KB Ibu. Apakah Ibu sudah ada rencana melakukan KB? Ada, Ibu. Saya pakai suntik. Apa Ibu sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan KB suntik itu? Belum, Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskannya nggih. Untuk kekurangan KB suntik tersendiri, yang pertama itu mengalami haid tidak teratur dan selanjutnya peningkatan berat badan. Dan untuk kelebihan KB suntik tersebut dapat dilakukan 1 bulan sekali dan praktis serta efektif dalam mencegah kehamilan sampai 99%. Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk rencana KB suntik? Siap, Ibu. Nanti dikonsultasikan dan dibicarakan kepada suami Ibu terlebih dahulu, nggih? Iya, Ibu. Oke Ibu, selanjutnya pertanyaan pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari Ibu. Sebelum hamil itu makan Ibu frekuensi makan pokok itu berapa kali sehari? 3 kali sehari 1 piring sedang, Ibu. Oke, untuk komposisi nasinya itu sehari berapa kali ya, Bu? 3 kali sehari piring sedang. Oh, untuk lauknya? 3 kali sehari 1 piring sedang juga, Ibu. Oh, oke. Untuk sayurannya berapa kali sehari, Bu? 3 kali sehari 1 mangkuk. Jenisnya itu? Sayur sup, sayur lodeh gitu, Ibu. Baik, Bu. Untuk buah-buahan itu Ibu kira-kira 1 minggu itu berapa kali makan buah? 7 kali, Bu. Jenis buahnya itu ada apa aja, Ibu? Alpukat, pisang, buah naga, apel gitu, Ibu. Untuk cemilan Ibu itu Ibu pernah nyemil berapa kali sehari gitu, Bu? Iya, Bu, sering 3 kali sehari, Bu. Jenis cemilannya itu yang Ibu makan? Biasanya saya keripik, kalau enggak biskuit, kalau enggak snack juga, Ibu. Ada pantangan makanan yang Ibu pantang? Ada, Ibu, saya pantangannya jengkol. Oh, oke, Ibu. Untuk minum ya, Bu, jumlah total per hari itu berapa gelas ya, Bu? 8 gelas, Ibu. Jenis airnya itu? Air bening. Oh, oke, Bu. Kalau misalkan ini di pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari Ibu itu selama kehamilan tuh ada perubahannya nggak, Bu? Ada, Ibu. Jadi pola makan sedikit berkurang. Yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari dengan porsi makan yang sedikit. Oh, oke, Ibu. Baik, sebelum hamilnya, Bu, frekuensi buang air kecil Ibu itu per hari itu kira-kira berapa kali? 7 kali, Bu. Oke, 7 kali. Ada keluhan, Ibu? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Buang air besar itu sebelum hamil berapa kali frekuensinya? 1 kali, Bu. Oke. Ada keluhan? Tidak, Ibu. Oke. Lalu perubahan setelah hamil BAB sama BAK itu ada perubahan nggak, Bu? Ada, Ibu. Jadi saya itu lebih sering buang air kecil. Yang tadinya 7 kali sehari, jadi sekarang tuh bisa sampai 10 kali sehari, Bu. Tetapi buang air besarnya tetap aja 1 kali sehari gitu, Bu. Oh iya, Ibu. Untuk mandi Ibu itu berapa kali sehari ya? 2 kali sehari, Bu. Oke. Keramasnya? 1 kali per 2 hari, Bu. Iya. Gosok giginya? 3 kali sehari, Bu. Ganti pakaian Ibu itu sehari berapa kali? 2 kali sehari, Bu. Oke. Kebiasaan memakai alas kaki? Saat keluar dari rumah saja, Ibu. Oke, saat keluar dari rumah. Nah, selama kehamilan berlangsung, apakah ada perubahan, Bu?
Tidak ada ibu. Oke. Selanjutnya ini ke pertanyaan bersifat privasi sekali ya Bu. Tentang hubungan seksual ibu dengan Pak suami. Sebelum hamil, frekuensi hubungan seksual ibu dengan Pak suami itu kira-kira berapa kali seminggu? 5 kali seminggu ibu. Baik, 5 kali seminggu. Untuk kalau misalkan ibu berhubungan dengan Pak suami itu berdarah nggak Bu? Enggak bu. Apakah ada keluhan lain waktu berhubungan dengan Pak suami? Tidak ibu. Oke Ibu, tidak ada. Nah, selama hamil ini, Ibu ada perubahan nggak berhubungan seksual dengan Pak suami itu? Ada ibu. Jadi saya meminimalisir berhubungan seks semenjak saya hamil ibu. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan istirahat Ibu ya Bu. Sebelum hamil itu, Ibu kira-kira tidur malam itu berapa jam? 8 jam ibu. Oke, 8 jam. Kalau tidur siangnya Bu berapa jam? 3 ibu. Oke. Ada keluhan Bu? Tidak ibu. Apakah selama kehamilan ini ada perubahan tentang istirahat Ibu? Lebih sering mengantuk ibu, tapi tetap sekitar 8 jam gitu ibu. Oke. Selanjutnya aktivitas fisik dan olahraga. Sebelum hamil ini aktivitas atau pekerjaan Ibu itu apa ya? Saya mengajar ibu, jadi sering naik turun tangga gitu ibu. Iya. Kalau olahraga sebelum hamil itu biasanya ngapain? Kayak bersepedaan, terus jogging, terus senam aerobik gitu ibu. Oke, bagus. Selama kehamilan berlangsung ini Bu, apakah ada perubahan tentang aktivitas Ibu? Ada ibu, saya hanya melakukan senam yoga saja ibu. Oke. Lalu ada kebiasaan yang merugikan kesehatan Ibu seperti Ibu merokok? Tidak. Tidak. Apakah Ibu meminum beralkohol seperti itu? Tidak. Oke, tidak ya Bu. Selanjutnya, apakah Ibu meminum obat-obatan seperti itu? Tidak juga ibu. Jamu-jamuan? Tidak juga. Oke, bagus. Selanjutnya ke riwayat perkawinan Ibu dengan Pak suami ya Bu. Umur Ibu waktu menikah dengan Pak suami itu berapa tahun? 28 tahun ibu. Oke, 28 tahun ya Bu. Pernikahan ini yang keberapa? Pertama, ke-1 ibu. Lamanya itu sudah berapa tahun ya Bu? 1 tahun ibu. Oh, baru 1 tahun. Lalu hubungan dengan Pak suami itu bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Lalu respon dan dukungan keluarga terhadap kehamilan Ibu ini bagaimana ya Bu responnya? Sangat bersyukur dan bahagia ibu. Alhamdulillah ya Bu. Untuk cara pemecahan masalah seperti Ibu sedang ada masalah, itu bagaimana ya Ibu cara pemecahan masalahnya? Selalu berserah diri dan tetap beribadah ibu. Oke. Berdoa saat ada masalah gitu bu. Oke. Ibu tinggal serumah dengan Pak suami kan ya? Iya ibu. Oke. Pengambil keputusan utama dalam keluarga Ibu itu siapa? Suami saya ibu. Berarti orang terdekat Ibu juga Pak suami kan ya? Iya bu. Oke. Lalu yang menemani Ibu untuk kunjungan ANC itu siapa? Sendiri saja ibu. Oke, baik sendiri. Berarti suami kerja. Iya ibu. Oke. Sibuk. Apakah ada adat istiadat yang dilakukan Ibu selama kehamilan ini? Ada ibu, ada acara syukuran 7 bulanan ibu. Oke, 7 bulanan ya. Kalau misalkan nanti lahir, nah rencana Ibu lahiran itu kira-kira di mana ya Bu? Bidan bu, atau enggak rumah sakit. Oh ya Bu. Penghasilan Ibu dengan Bapak per bulan itu kira-kira berapa ya Bu? 10 juta ibu, kurang lebih ya. Oke, 1 juta. Lalu apakah Ibu selama puasa Ramadan ini, apakah Ibu berpuasa atau tidak Bu? Tidak ibu. Oke, tidak. Nah, apakah Ibu bersedia menerima segala bentuk pelayanan dari nakes wanita maupun pria? Bersedia ibu. Ibu bisa bersedia menerima transfusi darah? Bersedia ibu. Oke, bersedia. Kalau misalkan Ibu boleh nggak diperiksa daerah genitalianya? Bersedia ibu. Oke. Terus Ibu bersedia nggak melakukan tes antigen? Bersedia juga ibu. Oke, bersedia semua ya Bu. Iya ibu. Untuk tingkat pengetahuan Ibu, hal-hal apa yang sudah Ibu ketahui sejak hamil ini?
Makanan yang tidak boleh dikonsumsi Oke, makan. saat hamil gitu Ibu, kebersihan diri dan lingkungan, kebutuhan nutrisi dan janin apa saja gitu Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, apa hal-hal yang ingin Ibu ketahui? Apakah ada? Cara mengatasi anemia itu gimana sih Bu? Oke, baik Ibu. Jadi gini ya Bu, cara mengatasi anemia itu yang pertama, mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam gitu Bu. Lalu Ibu itu perbanyak minum vitamin C, apalagi buah-buahan kayak jeruk gitu ya Bu. Terus mengonsumsi buah-buahan yang tadi saya bilang seperti jeruk yang mengandung vitamin C pokoknya ya Bu ya. Terus habis itu Ibu harus kayak makan daging merah, terus makan kacang-kacangan gitu Bu. Oh baik Bu Bidan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Ibu Bidan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah Ibu.